Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 682. Elisa yang terkejut sekali. Jantungnya berdebar-debar saat ayahnya bilang, tiba-tiba ingin menjodohkan dirinya dengan Kenshin, teman sekolahnya yang sempat diremehkannya. Dikata tak level dengannya. Kaget-kaget Elisa jadinya. Hatinya berdetak cepat sekali. Deg-degan dirasakan olehnya. Mendengar Kenshin teman sekolahnya akan dijodohkan dengannya. Begitu pula teman-temannya, yang tak menyangka sekali kalau ayahnya Elisa bicara begitu. Namun bukannya marah atau menolak seperti sebelumnya. Elisa malah berkata, "Duh ayah, bisa saja bilangnya. Kenal dekat aja tak pernah. Bicara juga baru tadi." Malah ayah berkata begitu. Memangnya siapa Elisa? Kayak anak kecil saja, pakai dijodohkan segala. Pak Darwin menjawabnya. "Oh itu Elisa, ayah pilihkan kamu pria yang terbaik. Kalau kamu tak mau ayah juga tak memaksa. Yang jelas, ayah ingin bertemu temanmu itu. Setidaknya ayah ingin bicara sebentar." Elisa pun terdiam, tak menolak ataupun mengiyakan. Membuat Kiranti temannya jadi curiga. Jangan-jangan Elisa sudah berubah hatinya. Kiranti mengingat Elisa yang tadi bicara tentang Kenshin. Elisa yang berkata, "Kenshin itu memang cakep sih iya. Tapi kerjanya cleaning service. Kagak level denganku." Kiranti sekarang langsung menerka. Jangan-jangan Elisa benar-benar akan menerima nanti Kenshin itu sebagai kekasihnya. Kiranti tersenyum di hatinya. Belum tahu Kenshin sudah menikah. Di saat itu teman-teman lelakinya yang di situ, yang mereka tadi menjadi pembicara, bercerita tentang kisah suksesnya, seperti Andra, Rocky, Irfan, Tommy dan lainnya, menjadi cemburu mendengarnya. Melihat ayahnya Elisa yang bicara begitu, ingin menjodohkan Elisa dengan Kenshin. Sedang Ririn sendiri, lagi bersama teman-teman satu kelasnya. Ririn ada di sebelah tengah. Ririn pun melihat di sekitarnya. Melihat kanan kirinya, depan dan belakangnya, Ririn mencari Kenshin. Ririn bertanya-tanya, apa Kenshin datang juga ke sini? Apa Kenshin mengetahui acara reuni ini? Apa ia mendapat undangan? Atau Kenshin tak mengetahui, tapi malah dijawab Ririn sendiri. Ah, Kenshin tak mungkin ke sini, meski diundang sekalipun. Sebab kebanyakan teman-teman sekolah tak banyak yang akrab dengannya. Ririn pun ingin menelpon Kenshin, memberitahukan akan tempatnya. Tapi Ririn masih ragu-ragu. Apakah Kenshin akan berkenan kalau diberitahu acara reuni, memintanya datang ke sini? Ririn mengurungkan niatnya untuk menelpon Kenshin. Kemudian teman satu kelasnya bicara pada Ririn. "Oh ya Rin, ayo kita ke tempatnya Elisa. Aku mau berbagi tentang usaha dengannya. Mereka tadi semua yang di sana adalah teman-teman kita yang sukses semua, yang punya perusahaan sendiri. Tadi mereka itu memberikan motivasi agar kita semangat dalam bekerja. Meski tadi ada kejadian yang mengagetkan. Salah satu alumni sekolah kita tak terlihat seperti orang kaya, tiba-tiba dihormati oleh bos-bos perusahaan. Aku sampai lupa namanya. Oh ya, namanya kalau nggak salah dipanggil Sisin gitu. Soalnya dulu aku nggak seberapa kenal dengannya. Oh itu aku baru ingat namanya." Tapi tiba-tiba dari belakang, ia ditepuk temannya. "Ayo Fitri, kita ke tempat Elisa. Ayo Rin ikut juga ke sana." Jadinya nama Kenshin tak jadi disebutkan. Ririn pun tak mengerti lagi tentang siapa yang dibicarakan. Lalu Ririn bertanya di hati, "Sisin siapa ya itu? Seperti nama seorang wanita. Apa dari kelas lain? Kok aku baru mendengar namanya?" Ririn menerka, yang dimaksud itu adalah teman satu sekolahnya. Seorang wanita yang sama yang dibicarakan Elisa. Kemudian Ririn berjalan bersama teman-temannya menuju ke tempat Elisa dan yang lainnya. Mereka bertemu lagi, saling bicara kembali. Ririn kemudian ditanya Elisa, "Oh ya Rin, memangnya kamu sekarang kerja di mana? Dan kamu menempati posisi apa Rin?"
Aku lihat sekarang kamu kok beda. Kayaknya kamu punya jabatan penting. Kiranti, Fitri serta teman-teman lainnya pun menyimaknya. Ririn lalu menjawabnya, oh ini Elisa, aku kerja di perusahaan ikut orang. Sekarang kebetulan aku dipercaya menjadi manajer keuangan. Ririn pun menyebut tempat kerjanya, mengatakan nama perusahaannya. Elisa pun menyahutnya, besar juga ya Rin perusahaan tempatmu kerja. Pasti kesibukanmu luar biasa Rin. Dan yang jelas pasti gajimu besar ya. Lihat itu setahun yang lalu kan kita bertemu. Kamu kan belum punya mobil ya Rin. Sekarang sudah punya mobil yang baru. Mobil mahal pula. Plat nomornya pun atas namamu sendiri. Kalau bukan pegawai kelas tinggi, tak mungkin Rin punya begitu. Elisa menyanjung Ririn. Teman-teman lainnya pun sama. Mereka merasa senang Ririn sukses dalam karirnya. Dan Ririn pun menjawabnya, oh enggak juga Elisa, aku bisa kerja begini. Dan juga punya mobil baru pula. Itu semua bukan lantaran aku berhasil dalam kerjaku. Tapi ada teman yang membantu. Elisa langsung memotong pembicaraan Ririn. Elisa berkata, ah kamu Rin bisa aja bilang merendah gitu. Ya pastilah kita semua punya teman. Tapi kan nggak gitu juga Rin. Sukses itu kan karena kita berusaha sendiri. Ririn menyahutnya. Iya benar itu Elisa, tapi di tempat kerjaku beda sekali. Maksudnya aku benar-benar ditolong banget Elisa. Nggak jauh-jauh itu adalah teman kita yang sama. Ya satu sekolah pula, alumni seangkatan kita. Mobil baru itu pun aku dibelikan. Bukan aku sendiri yang minta. Dan plat nomornya pun dia yang pesan. Jadi begitu ceritanya. Mendengar Ririn bicara begitu, Elisa dan teman-temannya semua jadi terkejut seketika. Sebab Ririn baru bilang, ada teman satu sekolah yang membantunya. Yang memberikan mobil pula. Mereka pun bertanya-tanya. Siapa memangnya alumni itu? Siapa namanya? Elisa pun jadi penasaran lagi. Berkatalah ia pada Ririn. Aduh Rin memang itu siapa Rin? Kamu bikin kita tak sabar aja Rin. Ingin tahu siapa dirinya. Ternyata banyak teman-teman alumni kita. Yang benar-benar sudah berhasil semua. Terus jangan-jangan teman alumni itu suka ke kamu Rin. Sampai membelikan mobil begitu. Ririn langsung menjawabnya. Oh itu enggak Elisa. Kita sahabatan saja. Lagian aku kan sudah menikah. Andra, Rocky, Irfan, Tommy, serta teman-teman laki-laki lainnya pun mendengarnya. Mereka akhirnya mengetahui kalau Ririn sudah menikah. Elisa pun langsung berkata, oh ternyata kamu sudah menikah Rin. Kamu kok nggak undang-undang kita Rin? Ririn pun menjawabnya, oh maaf Elisa, aku nggak tahu alamat rumahmu. Serta juga teman-teman yang di sini. Jadinya kelewatan semua, aku nunggu undangan darimu aja Elisa. Ririn tersenyum, lalu melanjutkan bicara, oh ya teman kita katanya Fitri tadi. Ada juga yang sukses dalam punya usaha. Namanya Sin. Memang anak kelas apa dulu ya? Aku kok baru mendengar namanya. Elisa pun bingung jadinya. Langsung saja menjawabnya. Sin siapa Rin maksudmu? Kagak ada satu sekolah yang bernama begitu. Fitri hendak menjelaskan. Tapi handphone Ririn tiba-tiba berdering. Ririn pun mengangkatnya. Ririn langsung bilang, halo Mas Iwan ada apa ya? Maaf nih aku keluar sendiri. Menghadiri acara reuni teman sekolahku. Kalau menunggu Mas Iwan pulang kerja. Entar sudah pulang semua. Kan aku udah izin ya tadi. Elisa mendengarnya. Langsung bisa menerka. Kalau yang telepon ini suaminya Ririn. Dan Iwan pun membalasnya. Iya nggak apa Ririn sayang. Apa kamu sudah makan? Aku mau memberitahukan juga. Kalau aku lembur kerja. Karena ada rapat besoknya. Jadi bersih-bersih ruangan. Harus dikerjakan sampai malam. Ini pun ada Kensin di sini. Yang ikut kerja juga. Nggak tahu dari mana. Kensin langsung datang begitu saja. Jadi pulangnya ntar aku malaman Rin. Soalnya ngopi dulu sama Pak Ijo. Sama Kensin dan temannya. Ririn langsung berkata, apa Mas Iwan ada Kensin ya di situ? Kalau gitu berikan teleponnya. Aku mau bicara dengannya. Mau memberitahukan. Kalau ada acara reuni sekolah di sini. Tiba-tiba saja, nama Kensin disebut Ririn. Elisa yang mendengarnya, jadi deg-degan hatinya. Termasuk Kiranti.
serta teman-teman yang lainnya. Begitu pula Pak Darwin, ayahnya Elisa, yang langsung melihatnya, dan detik-detik siapa Kenshin akan diungkap oleh Ririn. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya